Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 12 IPS? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam pembelajaran daring di minggu pertama ini, kita akan membahas respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum ke materi inti, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Berikut tujuan pembelajaran pertemuan hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyajikan hasil kajian tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan yang ketiga, peserta didik memiliki sikap disiplin, jujur, rasa ingin tahu, berpikir kritis, serta memiliki rasa empati dan simpati. Untuk materi respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, nanti pertemuan kali ini akan membahas pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, Australia. Sebelum kita membahas tentang pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, dan Australia, kita akan membahas pengertian respon. Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menanamkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indera. Artinya apa? Biasanya respon ini diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah adanya sebuah rangsangan. Kemudian pengertian yang kedua adalah pengakuan diplomatik secara hukum internasional. Pengakuan diplomatik dalam hukum internasional adalah sebuah tindakan politik unilateral yang konsekuensi hukum domestik dan internasional, di mana sebuah negara mengakui tindakan atau status dari negara atau pemerintahan lainnya dalam kekuasaan dari sebuah negara. Dalam pengakuan internasional itu ada pengakuan yang bersifat de facto dan de jure. Nah, itu arti dari pengakuan diplomatik hukum internasional. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang kemerdekaan. Kemerdekaan diartikan di saat suatu negara merehab kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya. Dengan kata lain, arti kemerdekaan itu di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain dan atau tidak bergantung pada orang lain lagi. Itu arti dari respon pengakuan diplomatik dalam hukum internasional dan arti kemerdekaan. Materi pokok kali ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir. Mesir adalah negara sekutu pertama yang mengakui kemerdekaan RI dengan cara menggalang dukungan dari negara-negara Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Mesir secara de facto mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 22 Maret 1946. Dukungan ini muncul setelah lobi gigih diplomasi RI di ibu kota Kairo. Bukan hanya mengakui kemerdekaan RI, Mesir pula yang meyakinkan Suriah, Irak, Qatar, serta Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung kemerdekaan RI. Pada tanggal 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan kemerdekaan RI secara de jure dengan H.M. Rashid sebagai kuasa usaha RI, serta membuka kedutaan besar di Kairo. Hubungan RI dan Liga Arab secara formal terjalin. Liga Arab lah yang berkali-kali mengancam serta mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Dukungan untuk kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari Palestina dan Mesir, seperti dikutip dari buku Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, yang ditulis oleh Ketua Panitia Pusat Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia M. Zain Hasan LC sebagai pelaku sejarah. Menyatakan dalam bukunya pada halaman 40,
menjelaskan tentang peran serta opini dan dukungan nyata Palestina terhadap kemerdekaan Indonesia di saat negara-negara lain belum berani untuk memutuskan siap. Dukungan Palestina ini diawali oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husseini, Mufti Besar Palestina, secara terbuka mengenai kemerdekaan Indonesia. Pada 6 September 1944, Radio Berlin berbahasa Arab menyiarkan ucapan selamat Mufti Besar Palestina Amin Al-Husseini, atau beliau melarikan diri ke Jerman pada permulaan Perang Dunia Kedua pada alam Islam. Bertepatan pengakuan Jepang atas kemerdekaan Indonesia, berita yang disiarkan radio tersebut 2 hari berturut-turut kami sebarluaskan, bahkan harian Al-Ahram yang terkenal telitinya juga menyiarkan. Dukungan Mesir. Di Mesir sejak diketahui sebuah negeri muslim bernama Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Al-Ikhwan Al-Muslimin atau IM, organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal lelah terus-menerus memperlihatkan dukungannya. Selain menggalang opini umum lewat pemberitaan media yang memberikan kesempatan luas kepada para mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran lokal miliknya. Berbagai acara tabligh akbar dan demonstrasi pun digelar. Para pemuda dan pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan dengan caranya sendiri berkali-kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo. Tidak hanya dengan slogan dan spanduk aksi pembakaran, pelemparan batu, dan teriakan-teriakan permusuhan terhadap Belanda kerap mereka lakukan. Kondisi ini membuat kedutaan Belanda di Kairo kewalahan. Mereka dengan tergesa mencopot lambang negaranya dari dinding kedutaan. Mereka juga menurunkan bendera merah putih biru yang biasa dikibar di puncak gedung agar tidak mudah dikenali oleh para demonstrasi. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan RI membuat pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintahan RI atas Indonesia. Pada tanggal 22 Maret 1946, dengan begitu Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu menyusul Syria, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Selain negara-negara tersebut, Liga Arab berperan penting dalam pengakuan RI. Secara resmi, keputusan sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab supaya mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Melihat fenomena itu, majalah Tim pada tanggal 25 Januari 1946 dengan nada minornya menakut-nakuti Barat dengan kebangkitan nasionalisme Islam di Asia dan dunia Arab. Kebangkitan Islam di negara muslim terbesar di dunia seperti di Indonesia menginspirasikan negeri-negeri Islam lainnya untuk membebaskan diri dari Eropa. Nah, itulah materi pengakuan negara dari Mesir. Jadi, poinnya pengakuan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia, penyebabnya itu tadi alasannya: 1. Persamaan agama, 2. Masyarakat Indonesia menuntut ilmu di Mesir, 3. Masyarakat Indonesia bekerja di Mesir, masyarakat Indonesia melakukan ibadah haji di Arab. Demikian, nanti ada tugas. Nah, silakan tugasnya dikerjakan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian respon kemerdekaan. Kemudian yang kedua, sebutkan unsur-unsur berdirinya negara. Pertanyaan 3, sebutkan penyebab pengakuan kemerdekaan RI oleh negara Mesir. Pertanyaan yang 4, jelaskan pengakuan kemerdekaan RI oleh negara Mesir secara de facto. Yang ke-5, jelaskan pengakuan kemerdekaan RI oleh negara Mesir secara de jure.
Silakan kerjakan tugasnya. Kita sudah akhiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan bisa dipahami. Jika masih kurang paham, silakan putar ulang video pemaparan yang sudah Bapak sampaikan. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Bapak berikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.